pemirsa, senang sekali bertemu lagi dengan saya Stefan Tambunan di acara Local Talk Inspirasi Bisnis Lokal di TV kesayangan Anda, Nusantara TV, sahabat kita semua. Dan ya, kali ini kita berada di Bilangan Cipinang dan kita sudah dikelilingi oleh ikan ya. Salah satu bisnis yang lagi booming di masa sekarang ini. Dan kita akan bertemu dengan salah seorang entrepreneur yang sudah memulai bisnisnya dari sejak usia muda dan sangat inspiratif. Pengen tahu ceritanya? Yuk ikut saya ketemu dia. Bagi pecinta hewan, menjadikan hobi Anda sebagai bisnis merupakan peluang yang cukup menjanjikan. Bisnis hewan peliharaan memang kini tengah marak. Ada sejumlah keuntungan yang bisa diperoleh dari berbisnis hewan peliharaan. Salah satunya, Anda tidak membutuhkan modal sebesar menjalankan bisnis pada umumnya. Selain itu, bisnis ini tidak menghabiskan banyak waktu. Hanya saja, Anda harus cermat dalam memperhatikan kesehatan hewan peliharaan. Bisnis hewan peliharaan diyakini menjanjikan laba yang cukup besar. Tapi, Anda tentu harus tahu bagaimana merawatnya, karena penampilan hewan peliharaan merupakan salah satu faktor yang membuat harganya tinggi. Ada beberapa jenis bisnis hewan peliharaan yang bisa Anda geluti, di antaranya menjaga hewan peliharaan atau menjadi tempat penitipan hewan, salon atau jasa pet grooming, penjinak hewan peliharaan, penjual kebutuhan hewan peliharaan seperti aksesoris, mainan, kandang, dan lainnya. Selain itu juga yang tak kalah menguntungkan adalah penjual makanan hewan peliharaan. Dan sekarang ini, yang tengah digemari juga adalah jasa foto hewan peliharaan. Nah, jika Anda sudah menentukan pilihan, tentu yang terpenting dalam menjalankan bisnis adalah memulainya dengan perencanaan yang baik dan menyeluruh, sehingga bisnis Anda bisa berjalan dengan lancar. Dan pemirsa, ini dia sekarang narasumber kita berikutnya yaitu Bapak Taufan Firwandi, seorang pengusaha wirausaha Mas Koki yang namanya Cinta Goldfish ya. Cinta Goldfish, betul. Dan sekarang nih kan kalau kita tahu ya, lagi tren banget nih bisnis ikan. salah satunya yang dengar lagi sih gitu. Dengar sih gitu ya. Nah, terus gitu. gimana Van ceritanya? Apakah ini karena lagi tren atau emang udah mulai dari lama? Bukan karena tren. Bukan karena ikut-ikutan, bukan karena lagi hit, ya. Tapi justru ini karena anak gua. Oke, oh ceritanya jadi karena anaknya. Karena anak gua. Gimana tuh ceritanya? Jadi gini, kenapa namanya Cinta Goldfish gitu ya. dulu ya? Cinta itu nama anak gua. Oh gitu, I see. Oke. Dia itu namanya Cinta Raisa Mikaela. Oke. Nah, jadi base ini adalah pertama kali gue punya itu adalah karena anak gue beli ikan mas koki di depan sekolahan dia. Nah, cuman gue ini trauma sama ikan mas koki. Kenapa? Karena ikan mas koki gue piara pasti mati. Ah, kenapa tuh? Karena susah ya miaranya ya, Van ya? Menurut gue susah. Menurut gue susah, jadi gampang mati. Mati lagi. Nah, ketika anak gue beli, itu jadi tantangan buat gue. I see. Bagaimana ikan mas koki ini hidup? Iya. Nah, ternyata akhirnya gue singkat cerita gue piara, puji Tuhannya hidup. Iya. Karena gue tahu banget kalau ikannya mati, itu anak gue nggak mungkin nggak bisa. Si papa beliin lagi nggak bisa. Pasti maunya yang itu juga. Itu warnanya, susah. ukurannya semua. Exactly dia yang dia mau. Jadi makanya jadi PR buat gue. Nah, ternyata setelah gue coba kembangin, karena gue hobi binatang, gue coba kawin-kawinin. Akhirnya gue yang keracunan. jadi akhirnya jadilah suka ya? Jadi gue suka, jadi banyak jumlahnya karena gue breeding ya, karena gue coba beranakin, mulia biakan, hasilnya jadi banyak. Lalu istri gue nyeletuk, coba dong dijualin, laku nggak? Benar. Di situ gue sedikit
bukan sedikit sih. Jadi tantangan buat gue, karena memang gue aslinya kalau ada sesuatu yang baru, gue punya apa ya? Punya challenge gitu untuk bagaimana ini maju, bagaimana ini hebat, bagaimana ini berkembang, bagaimana ini tumbuh, bagaimana ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Kalau gitu sekarang nih dengan situasi seperti sekarang kan orang kan udah susah untuk keluar rumah lah ya. Dan kalau dilihat nih sekarang banyak yang mencoba mencari hobi baru, termasuk salah satunya ikan ini. Dan dengan adanya opportunity ini, apakah memang bisnisnya Tovan nih jadi malah makin meningkat? Dan kalau boleh tanya, kenapa sih? Kenapa sekarang gitu? Kenapa dan kenapa ikan? Dan especially kalau untuk ini ikan mas koki gitu loh. Pertama, tadi seperti gue bilang, jadi asal-usulnya gue tidak pernah berpikir tentang mas koki. Kebetulan saja, tapi tidak juga kebetulan menurut gue. Karena ketika anak gue mulai piara dan bahkan gue mulai kembangkan dan berhasil jadi punya ikan banyak, itu momennya pas dengan saat ini gitu, dimana orang nggak bisa keluar rumah, dia juga nggak punya mainan, nongkrong nggak bisa, hangout susah, mau nggak mau duit berlebih mungkin ya, ada duit tapi bingung mau diapain, akhirnya mereka melihara ikan. Dan kebetulan pas banget yang gue piara mas koki. Why? Karena mas koki itu menurut gue itu ikan yang segala level, level gini, dari anak-anak sampai kakek-kakek pun pasti piara mas koki. Dan waktu pas awal itu mulai bisnisnya gimana sih, Van? In terms of modalnya, kemudian ngedapetin bibit ikannya ini kan nggak gampang gitu ya, pemirsa. Dan juga mungkin kalau namanya makhluk hidup tuh harus dirawat gitu, harus dikasih makan. Dan itunya tuh ada kesulitan-kesulitan tertentu nggak pada saat awalnya itu? Menarik nih pemirsa. Yang pertanyaannya adalah bagaimana cara memulai bisnisnya atau menjadikan ini bisnis. Tadi berdasarkan gue ini orangnya suka gitu sama hewan, pencinta binatang banget. Bahkan udah memiliki bisnis yang bersangkutan dengan hewan, seperti anjing dan kucing gitu, dan pemancingan. Itu berhubungan dengan hewan semua. Bukan pertama kali bisnis berhubungan hewan ya. Jadi kalau ditanya bagaimana, pasti berdasarkan passion dulu. Gue suka dulu nih. Kalau gue suka, baru bisa gue jalanin gitu. Karena gue suka sama ikan mas koki, dan gue benar-benar tadi tantangannya adalah bagaimana ikan itu tidak mati. Tantangannya itu sebenarnya bagaimana awalnya itu dulu ikan itu tidak mati. Itu membuat gue jadi cari tahu. Gue digging gitu ya, information, gue digging source segala macam. Bagaimana ikan ini hidup. Nah dari situ gue jadi ketika gue jatuh cinta, gue jadi mulai beli itu. Dan serunya karena ini zaman canggih gitu ya, zaman online, gue bisa beli di mana? Di lelangan. Oh gitu? Ini ada lelangannya loh, lelangan di FB, di Instagram. Gue ikut-ikutan ngelelang gitu, ikutan ngebid gitu. Wah, seru banget kan? Bahkan ketika gue mulai dapet ikan yang gue mau gitu, gue pelihara gitu. Akhirnya ya memang karena gue selalu cari tahu sebelum memulai, ikan ini ya jadi lestari gitu, bahkan beranak pinak. Nah, yang jadi tantangannya adalah gini, ketika dia sudah mulai bertelur dan beranak, itu kan butuh waktu cepat, sebenarnya 2 hari itu netes ikan. 2 kali 24 jam dia udah netes sampai 4 hari. Namun, siap jualnya itu 4 bulan. Oh gitu, jadi ada waktu 4 bulan ya? Text time. Text time-nya bisa 4 bulan. Di 4 bulan itu, ketika ikan udah siap dijual, lah gue mulai kehabisan stok dong. Karena gue breeding tadi berdasarkan fun doang awal ya. Nah akhirnya untuk memenuhi pasar ya gue ambil dari petani. Modalnya gede nggak sih, Pan? Boleh tahu nggak? Tapi jangan dijawab dulu. Setelah ini ya, pemirsa kalau pengen tahu kelanjutan cerita dari Tovan, jangan kemana-mana, tetap di sini di Local Talk.